Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hedni Riris Pakpahan dengan NIM 21031016, Nur Adilah Swanto 21031028, dan saya sendiri Nur Fazlin dengan NIM 21031029. Baiklah, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Briopita dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras SPD MPD. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Adilah Swanto. Kepada Nur Adilah, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta atau tumbuhan lumut adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang lebih dari 50 cm. Tumbuhan lumut merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam Bryophyta. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini juga belum memiliki pembuluh sejati. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum Bryophyta. Ciri-ciri Bryophyta yaitu antara lain memiliki banyak sel dan klorofil, bisa hidup di tempat teduh, lembat, higrofit, menempel epifit dan menempel di daun epifil. Kemudian mempunyai akar berupa rizoid, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, mempunyai sporogonium atau badan penghasil spora, dan memiliki daun setebal satu sel dan tidak bertulang daun. Selanjutnya yaitu struktur tubuh Bryophyta. Struktur tubuh Bryophyta terdiri dari kapsul, tangkai, daun, batang, dan rizoid. Tubuhnya kecil, berbentuk tipis seperti pita dan bentuk batang seperti daun kecil. Kemudian akarnya semu dan tidak memiliki sistem pembuluh rumput. Yang pertama, akar. Akar pada lumut berbentuk rizoid. Dapat dibedakan untuk lumut daun, sedangkan lumut lainnya tidak dapat dibedakan. Rizoid ini bercabang-cabang dan memiliki banyak sel, berfungsi sebagai penyerapan air. Selanjutnya yang kedua yaitu batang. Batang pada lumut belum bisa dibedakan dengan daunnya, karena lumut memiliki batang yang menyerupai daun. Batangnya ini bercabang dan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun dan sebagai pengokoh tumbuhan lumut. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang ketiga yaitu daun. Daun ini berbentuk kecil dan mengandung klorofil sehingga dapat terjadi proses fotosintesis. Selanjutnya bagian-bagian pada daun tumbuhan lumut. Yang pertama ada operkulum sebagai penutup sporangium. Yang kedua ada sporangium sebagai tempat berkumpulnya spora. Yang ketiga ada apophysis yang berfungsi membatasi sporangium dan menjadi tembok pembatas sporangium. Yang keempat ada kaliptra, terdapat pada spora dan menutup spora. Dan yang terakhir ada gigi peristom, yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutupnya operkulum. Materi selanjutnya yaitu tentang reproduksi Bryophyta. Reproduksi Bryophyta ini terdiri dari dua, yaitu aseksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual, dilakukan dengan pembentukan spora di dalam sporangium atau kotak spore. Yang kedua, seksual. Reproduksi seksual dilakukan dengan fertilisasi antara ovum dan spermatozoid yang menghasilkan zigot. Yang jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya, metagenesis atau siklus hidup Bryophyta. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis antara regenerasi gematofit dan generasi sporofit. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sini, fase sporofit
memiliki arti tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit ialah fase yang akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan lumut, fase gametofitnya ialah tumbuhan lumut itu sendiri, sedangkan pada fase sporofit ada pada sporangium. Selanjutnya, pada kondisi yang tepat dengan habitat pertumbuhannya, spora N akan berkecambah selama proses tersebut. Sel-selnya membelah secara mitosis hingga membentuk suatu badan kecambah yang bersifat N disebut protonema. Protonema akan tumbuh membentuk tumbuhan lumut jantan maupun betina sehingga bentuk dari gametofit tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut N akan tumbuh dan berkembang membentuk organ kelamin jantan dan betina yang berturut-turut akan menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina yang disebut dengan ovum dalam bentuk haploid. Antheridium atau mikrogametangium yang menghasilkan spermatozoid akan mengalami fertilisasi apabila bertemu ovum yang dihasilkan dari archegonium atau makrogametangium sehingga berbentuk zigot yang bersifat diploid atau 2N. Zigot akan tumbuh menjadi embrio yang nantinya akan tumbuh membentuk badan kecil yang akan tumbuh dan berkembang untuk membentuk spora yang disebut sporogonium, yang juga merupakan bentuk sporofit tumbuhan lumut. Sporogonium akan tumbuh menjadi kotak spora, di dalamnya yang disebut sporangium. Sporangium ini yang bersifat diploid ini, di dalamnya terdapat sel induk spora yang bersifat 2N, yang akan menghasilkan spora-spora dan mengalami pembelahan reduksi meiosis untuk menghasilkan spora yang bersifat haploid. Spora-spora tersebut akan tumbuh kembali membentuk protonema pada saat kondisi yang sesuai. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Heni Pak Pahan. Pada Heni kita persilakan. Selanjutnya ada klasifikasi Bryophyta. Yang pertama ada Hepaticopsi atau lumut hati. Ciri-cirinya berbentuk lembaran, hidup di tempat lembab, reproduksi aseksual dengan pembentukan kuncup atau gemma, reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan betina. Contoh, Mercantina polymorpha dan Mercantina geminata. Yang kedua ada Anthokeropsida atau lumut tanduk. Berbentuk seperti lumut hati dengan lembaran. Sporofitnya tumbuh menjulang gametofit. Berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Hidup di daerah yang lembab seperti danau, selokan, atau pinggiran sungai. Contoh, Actokeros laevis dan Actakeros fusiformis. Yang ketiga ada Bryopsida atau lumut daun atau lumut sejati. Memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun sehingga bentuknya seperti tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki kutikula dan stomata yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Hidup di daerah lembab dengan sedikit cahaya. Contoh Sphagnum fimbriatum dan Andreae petrophylla dan Polytrichum. Ini adalah contoh-contoh dari lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Gambarnya. Peranan lumut. 1. Lumut dapat menyerap air berlebih sehingga dapat mencegah terjadinya banjir. 2. Dapat digunakan sebagai obat. Contoh tumbuhannya adalah Mercantina polymorpha. Yang ketiga, sebagai penghasil oksigen. 4. Dapat menyerap polutan. 5. Digunakan sebagai antibakteri dan anti jamur. 6. Dapat dijadikan sebagai obat penumbuh rambut. Contoh, Pisidium japonicum. Terima kasih. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami jelaskan pada materi Bryophyta. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.